Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat program sederhana menggunakan PHP untuk hitungan matematika. Oke, kita ambil contoh ya pada gambar yang tampil di layar. Itu contohnya kita ingin mencari luas dari sebuah persegi ya. Ingat, luas dari persegi itu rumusnya adalah sisi dikali sisi. Andaikan sisi ini panjangnya 4. Ya, ini otomatis panjangnya 4 juga ya, karena ini sama panjang, karena dia persegi. Berarti panjang sisinya 4. Oke, kita buat program PHP-nya. Andaikan diketahui panjang sisi sama dengan 4 ya. Dan diketahui juga rumusnya adalah ini ya. Apa tadi rumusnya? Apa lupa? Ya ini, sisi kali sisi ya. Sisi dikali sisi. Oke, diketahui panjang sisinya 4, rumusnya sisi dikali sisi. Bagaimana cara membuat dalam pemrograman PHP-nya? Di sini Bapak buat dulu variabel ya. Variabel yang kita butuhkan. Ingat, yang pertama kita tentukan dulu berapa variabel yang kita butuhkan. Untuk kasus ini, kita butuhkan sebuah variabel untuk menampung nilai sisinya. Oke, untuk menampung nilai sisinya. Berarti bisa kita buat nama variabel sisi ya sama dengan ini ya, sama dengan 4. Ini ya, sisinya diketahui panjangnya 4. Ini biar apa? Panjang sisi. Oke, panjangnya adalah 4. Titik koma jangan lupa ya. Kemudian kita buat variabel untuk menampung dari hasil rumus ya. Bisa kita buat namanya adalah hasil atau ya hasil aja ya. Sama dengan ingat ini ya, rumus tadi apa? Sisi dikali sisi. Sisi itu dalam variabelnya namanya adalah panjang sisi di sini ya. Berarti panjang sisi dikali bintang itu kali dalam pemrogramannya ya. PHP khususnya panjang sisi. Oke, paham kira-kira? Jika seandainya di sini namanya sisi aja, ya sisi, berarti di sini juga kita buat sisi. Oke, kira-kira sepertinya agak mudah dipahami ya. Nah, kita Ctrl S, kita simpan ya. Sisi kali sisi. Kalau ini kita jalankan dalam web browsernya, dia tidak akan nampil karena belum kita tampilkan echo-nya. Nah, ini masih disimpan hasilnya. Oke, kita tampilkan echo. Ini ya, kita tampilkan hasilnya. Nih, echo hasil. Titik koma jangan lupa. Kita Ctrl S, simpan. Kita tampilkan di sini ya. Localhost / kemudian belajar.php kalau salah programnya. Kemudian index.php. Oh, tunggu, Bapak lupa ya. Oh, foldernya namanya belajar. Oke, ini ya, 16. Kenapa hasil 16? Ya karena 4 dikali 4 sama dengan 16. Sisi ini nilai ke-4 dikali dengan sisi juga yang nilainya tadi 4. Berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Ya, itu untuk contoh yang pertama. Bagaimana untuk contoh yang lainnya ya? Contoh kedua ya, untuk mencari apa contohnya? Nah, inilah ya, untuk mencari jajar genjang ya, luas dari jajar genjang. Jajar genjang itu rumusnya adalah untuk mencari luas A kali T ya, alas kali tinggi. Oke. Ini program kedua ya. Ini kita hapus saja. Diketahui alas sama dengan 5 contohnya ya. Kemudian apa lagi tadi? Alas, satu lagi tinggi ya. Tingginya sama dengan 10. Oke? Itu diketahui pertama. Diketahui lagi rumusnya adalah alas dikali tinggi ya. Nah, ada dua buah hal yang kita ketahui. Ada 3 ya. Alasnya 5, tingginya 10, dan rumusnya adalah alas kali tinggi. Nah, dari kasus ini, kita tentukan dulu berapa kebutuhan variabel kita ya. Nah,
Yang pertama adalah pastinya untuk menampung nilai alas, yang kedua untuk menampung nilai tinggi, yang ketiga untuk menampung hasil dari alas kali tinggi. Oke, ada 3 buah variabel. Variabel pertama alas, ya. Variabel kedua adalah tinggi. Variabel ketiga adalah untuk menampung hasil dari alas kali tinggi. Ya, hasil. Apakah boleh diganti lain? Boleh. Total contohnya boleh ya, terserah. Oke, alasnya berapa tadi? Alas adalah 5. Titik koma jangan lupa ya. Tingginya tadi berapa? Sama dengan 10 ya. Titik koma. Nah, total alas dikali tinggi ya. Alas dikali tinggi. Titik koma. Oke, kita tampilkan hasilnya. Echo total ya. Kita tampilkan hasil dari ini ya. Alas kali tinggi. Oke, kalau kita jalankan programnya, dia akan ada hasil online 8. Oh, maaf ya. Bapak lupa. Oke. Nah, ini hasilnya 50. 50 ini dari mana? Yaitu dari alasnya 5 kali tingginya 10. 5 kali 10 sama dengan 50. Oke ya. Nah, itu cara ada 2 buah hitungan matematika ya. Kita coba untuk cara yang lebih agak sulit ya. Kita cari dulu. Rumusnya agak banyak. Rumus untuk mana ya? Panjang kali lebar kayaknya sama dengan kasus di atas. Nah, ini ya. Untuk mencari luas lingkaran. Ingat ya, untuk mencari luas lingkaran. Rumusnya adalah Pi kali R ataupun Pi R kuadrat ya. Nah, ingat. Rumus mencari lingkaran. Bapak lupa juga. Diketahui rumus ya sama dengan Pi ya. Pi kali R dikali R. Oke, itu rumusnya. Nah, yang harus kalian ketahui, kira-kira Pi ini sudah diketahui ya. Diketahui juga nilai dari Pi ya. Kalau kalian pernah belajar matematika pasti tahu. Nilai dari Pi itu sama dengan 3,14 ya. 3,14. Kemudian kita bikin R-nya contohnya 5. R-nya sama dengan 5 ya. Oke, R ini sama ya. Kalau di R-nya 1, 5, berarti R satu lagi 5 juga. Oke, ini ya yang diketahuinya. Apakah R ini boleh diganti? Boleh ya, 10 boleh, 1 juta boleh. Terserah kalian, ini hanya contoh saja. Contohnya 5 saja. Oke, ingat, rumus matematika dari luas lingkaran adalah Pi R kali R. Ya. Berarti kita buat variabel pertama untuk menampung nilai dari R ini. Kenapa kita tidak bikin variabel untuk menampung nilai Pi ini? Karena nilainya sudah diketahui. Ya, karena nilainya sudah diketahui dan tetap tidak akan pernah berubah. Oke, nilai Pi itu kan selalu 3,14, tidak akan pernah berubah. Nah, kita berarti buat 2 buah variabel untuk menampung nilai R ya dan untuk menampung nilai hasil nanti ya, hasil dari Pi kali R kali R. Apakah kita boleh membuat variabel untuk menampung nilai Pi? Boleh saja, ya itu tergantung kita saja. Tapi kalau nanti kita masukkan Pi ini ke dalam rumus, boleh juga. Contoh pertama untuk mengatasi masalah ini ya. Dalam 2 variabel contoh pertama ya. Radius ya. R itu radius ya, R ini radius. Variabel radius sama dengan, karena di sini 5, kita masukkan 5, titik koma. Kemudian variabel hasil ya. Hasil sama dengan hasil itu ini ya, untuk rumus Pi kali R ya. Ingat nilai Pi tadi 3,14 titik ya kalau koma di sini dikali dolar radius ya. Dikali lagi dolar radius. Oke? Nah, tinggal seperti itu ya. Ini dalam bentuk 2 variabel, 5 ya untuk radius, hasilnya 3,14 ya, ini ya rumusnya ya 3,14 kali radius ini ya, kali R. Oke, sekarang kita tampilkan ya. Kita tampilkan hasilnya.
Ya, hasil dari ini ya, hasil dari ini. Titik koma jangan pernah lupa. Oke. Nanti hasilnya sekitar 5 kali 3, 15, nah, sekitar itu nanti. Oke, kita tampilkan hasilnya. Nah, ini ya, 78,5. Kira-kira bisa ya, 78,5. Kenapa 78,5? Karena dari 3,14 kali 5 dikali 5. Ya, 78,5. Paham ya? Tapi jika menggunakan ya, yang 3 variabel, Pak contohkan. Yang pertama, kalian bikin contohnya untuk menampung radius ya, radius 2 lah contohnya, radius kedua contohnya. Ini kan yang pertama tadi, contoh pertama. Nggak usah nanti apa ya, radius contoh kedua. Nah, sama dengan ini kan 5 tadi kan, 5. Kemudian kalian bikin sebuah variabel untuk menampung pi. Andaikan ini akan agak mau banyak ya codingnya. Berarti nilai pi sama dengan 3.14 titik koma. Oke, untuk hasil contoh kedua sama dengan, yaitu dolar nilai, Bapak kecilkan dulu ya, dolar nilai pi dikali dolar radius ini ya, radius contoh kedua dikali, Bapak kecilkan lagi, dolar radius contoh kedua. Ini bisa dipahami ya. Nah, ini nilai pi ya dikali radius contoh kedua dikali radius contoh kedua. Nah, bedanya yang di atas ini kan pakai 2 variabel, ini pakai 3 variabel. Tergantung kalian ya, bagaimana enaknya kalian. Nah, bedanya pada kasus pertama dari yang kedua ini, pada hasil kita ngambil nilai pi-nya dari sini. Ya, dari atas, dari variabel nilai pi. Sementara yang contoh pertama pakai 2 variabel itu kita tidak menggunakan variabel untuk menyimpan nilai pi. Karena kenapa alasan begitu? Selain kodenya singkat, dan juga nilai ini tidak akan pernah berubah ya, nilai pi ini tidak akan pernah berubah, tetap 3,14. Sementara nilai dari radius ya, atau radius contoh kedua, itu pasti berubah ya, tergantung dari soalnya. Di sini kan kebetulan nilai radiusnya diketahui 5, tapi kalau seandainya diketahui 100 contohnya, itu boleh saja. Makanya kita perlu tempat penyimpanan, karena dia berubah-ubah apanya ya, nilainya. Sementara untuk nilai pi itu dia itu konstanta ya, tetap nilainya tidak akan pernah berubah, makanya kita langsung masukkan ke dalam rumus. Jadi antara cara yang kedua dengan pertama ini Bapak rasa lebih praktis ya, lebih singkat kodenya. Selain itu dia juga konstanta ininya, maka kita masukkan ke dalam rumus langsung. Oke, itu contoh untuk luas lingkaran ya. Kira-kira bisa dipahami ya. Nah, contoh lain ya, kita cari satu contoh lagi. Satu contoh lagi ya. Mana kira-kira yang agak lebih mudah ya. Nah, contohnya ini ya. Contohnya untuk mencari keliling trapesium ya. Untuk mencari keliling trapesium. Rumusnya adalah keliling A tambah B tambah C tambah D. A, B, C, D itu mewakili ini ya. A, B, C, D. Nah, ingat A tambah B tambah C tambah D. Bapak hapusin dulu. Oke. Diketahui A-nya sama dengan 10 contohnya. B-nya sama dengan 20 ya. Anggap saja seperti itu. Kemudian C-nya sama dengan berapa ya? 40 contohnya. Ada lagi? Mana tadi? A tambah B tambah C tambah D ya. Kemudian D-nya sama dengan 50 contohnya ya. Ingat, diketahui lagi rumus sama dengan A tambah B tambah C tambah D ya. Itu rumusnya. Berarti kan di sini kita tentukan dulu berapa kebutuhan variabel kita ya. Kita tentukan, kita pikir dulu ya. Berarti di sini untuk menampung nilai A 1, menampung nilai B, menampung nilai C, menampung nilai D, dan menampung nanti hasil dari pertambahan A tambah B tambah C dan tambah D. Berarti ada sekitar 1, 2, 3, 4,
5 ya. Ada 5 buah variabel yang kita butuhkan ya. Kita tentukan dulu variabel A. Nilainya berapa kira-kira? Kalian tentukan saja. Oh, di sini di atas sudah ada ya. Nah, nilai variabel A adalah 10 ya. 10. Ingat ya, angka 10 dan 10 ini tidak harus 10 ya. Kalian jangan lugu. Ya, biasa siswa Bapak itu di kelas itu apa ya, agak sedikit lugu biasanya ya. Nah, ingat 10 ini tidak harus 10 sampai dunia kiamat ya. Ini boleh kalian ganti apapun. Ini cuma contoh saja. Nah, nilai B-nya adalah itu ya. Nilai B-nya berapa? 20 ini atas untuk diketahuinya ya. Nilai C-nya adalah 40 ya. Titik koma jangan pernah lupa. Nilai D-nya sama dengan 50 ya. Titik koma. Oke. Lalu kita masukkan rumusnya. Rumusnya adalah rumus apa bikinnya biar beda. Rumusnya adalah dolar A ditambah dolar B ditambah dolar C ditambah dolar D. Titik koma jangan pernah lupa ya. Nah, sekarang coba kita tampilkan hasil dari pertambahan A tambah B tambah C tambah D ya. Tampilkan rumus ya. Untuk menampilkan hasil, jangan kalian bikin lagi nanti di sini hasil ya atau total. Karena di sini nama variabelnya ada rumus, maka kita echo ya dolar rumus ya biar nampil hasil nanti. Kita Ctrl S untuk simpan, lalu kita tampilkan ya. Kita tampilkan ini ya. 120 hasilnya. Kenapa 120? Karena A tambah B tambah C tambah D ya ini ya, 10 tambah 20 tambah 40 tambah 50. Ya, hasilnya adalah 120. Oke, paham kira-kira ya? Nah, sekarang tugas kalian adalah buat program seperti ini dari sebuah rumus matematika yang ada di Google. Untuk diketahui berapa ini ya, value ataupun nilai dari bentuk setiap elemen yang ada, itu kalian tentukan sendiri. Contohnya ini kalian tentukan 10 boleh ya. Berarti yang tidak boleh kalian gunakan rumus yang sudah Bapak contohkan dalam video ini. Oke, kalian contohkan. Kumpul segera. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.